mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah growth mindset. Ya, namanya aja juga growth. Jadi ini adalah pola pikir yang mengutamakan seseorang yang percaya bahwa dirinya itu bisa terus berkembang selama kehidupan, asalkan belajar dan berlatih secara terus-menerus gitu. Jadi orang-orang dengan growth mindset ini kalau misalnya dikasih tantangan ya, dikasih sesuatu hal yang mungkin dia sebelumnya belum pernah punya pengalaman itu gitu. Misalnya teman-teman ditunjuk sama dosen gitu untuk mewakili universitas di suatu event. Teman-teman belum pernah tuh punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya growth mindset, maka teman-teman akan menganggap kesempatan itu sebagai sebuah tantangan. Oke, ini adalah challenge. Kalau aku berani ambil ini, maka aku bisa menjadikan ini sebagai peluang aku untuk belajar, untuk melatih public speakingku, untuk melatih personal brandingku, dan lain-lain. Jadi menganggap itu sebagai peluang justru ya untuk berkembang. Gitu. Ini adalah dua mindset, sekali lagi mindset mahasiswa dan growth mindset yang penting banget untuk teman-teman miliki selama kuliah. Gitu, supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita. Nah, terus kita udah punya modal, dua modal ini, aku harap teman-teman setelah slide ini bisa terus coba mengingatkan diri sendiri untuk membiasakan ya belajar untuk memiliki mindset mahasiswa dan growth mindset ini. Selanjutnya, kita udah punya modal, terus habis itu emang di kampus itu ada apa sih kok kita perlu modal ini dan kok kayaknya tuh perlu persiapan banget gitu. Nah, ada 3 hal ini teman-teman di kampus yang mungkin teman-teman yang udah mahasiswa bisa merefleksikan kembali ya, bahwa ada 3 hal ini. Yang pertama adalah ada ilmu yang nggak terbatas. Teman-teman mau belajar apa aja itu ada. Mau belajar soft skill, mau belajar hard skill, mau belajar hal-hal penemuan baru, inovasi, pakai alat, dan lain-lain, itu sebenarnya ada semua. Pertanyaannya, kita tuh mau explore atau enggak? Dengan ilmu yang sebaik itu, kita mau nggak ngepoin ilmu mana yang mau kita perdalam, mau kita pelajari lebih dalam lagi, gitu. Yang pertama adalah ilmu yang tak terbatas. Jadi ini adalah peluang teman-teman untuk belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibel kuliah itu, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya waktu kita sekolah tuh misalnya nggak masuk kelas dicariin mana nih si Nisa nih, mana nih. Tapi kalau kuliah enggak teman-teman, itu fleksibel aja, mau masuk silahkan, mau enggak silahkan, tapi tanggung jawab sendiri. Nah, habis itu mau pilih organisasi ada banyak macam-macam, ada komunitas macam-macam, itu semua terserah teman-teman untuk memilih. Tapi fleksibilitas ini punya dua sisi. Di satu sisi, kalau kita melihat ini sebagai peluang, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita bisa pilih organisasi atau komunitas mana yang mau kita pilih, yang bisa mendukung kita untuk berkembang. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita nggak jeli, saking fleksibelnya ya, jadinya kan segala sesuatunya tuh nggak pasti gitu. Harus kita sendiri yang menentukan. Kalau misalnya kita nggak menerapkan tadi mindset mahasiswa dan growth mindset, maka yang ada kita hanya terombang-ambing aja di fleksibilitas ini. Misalnya udah ngikut kelas di kampus gitu, terus kayak ngapain lagi ya, bingung mau ngapain gitu. Jadi nggak ada tujuan yang jelas, kita justru hanyut di dalamnya. Itu adalah pilihan teman-teman juga, mau dimanfaatkan atau mau tenggelam di dalam fleksibilitas. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman. Kalau misalnya SMA mungkin kebanyakan dari kita kan ada di kota masing-masing, ada di daerah masing-masing gitu, yang kurang lebih tuh background teman-temannya sama lah, baik dari segi daerah, kemudian profil latar belakang, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ketika kuliah, itu beragam macam-macam orang yang kita temuin. Gitu. Nah, bagaimana menghadapi keberagaman ini? Ada dua pilihan juga, teman-teman mau ngambil pelajaran positif dari setiap orang yang ditemuin, atau justru ngehindarin aja nih, karena ngerasa mungkin nggak sama, beda aliran, nggak cocok, terus ya udah malah justru menghindari. Nah, ini adalah pilihan teman-teman. Cuma aku mau mengingatkan bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti ada sesuatu hal yang kita bisa ambil pelajaran dari dirinya gitu. Jadi kita harus membuka
pikiran ya, open mind, tapi tetap punya prinsip di dalam hati mana sih yang perlu kita ikutin dan mana yang enggak. Gitu. Tadi kita udah belajar tentang model ya, terus kita juga udah tahu ada peluang apa aja di kampus. Ada 3 hal ini yang mau kita manfaatkan atau enggak. Nah, terus selanjutnya ngapain nih? Udah punya model, udah tahu peluangnya, terus ngapain? Langkah selanjutnya adalah merencanakan. Nah, merencanakan itu biasanya kan kita ngerencanain dari awal gitu ya. Dari sekarang aku baru masuk kuliah, nanti semester 1 ini aku mau ngapain, misalnya nyusun strategi belajar supaya IPK-nya bagus, pengen kenalan sama temen-temen, pengen ikut organisasi A, B, C gitu. Nah, ternyata merencanakan yang paling baik itu justru dari akhir, teman-teman. Kalau bisa tuh, akhir tuh kapan sih? Maksudnya kalau misalnya teman-teman punya kepercayaan ya, dari akhirat tuh berarti. Nanti di akhirat tuh kita mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau mau ke surga, terus dirunut lagi, mau ke surganya lewat pintu yang mana? Mau pintu, kan macam-macam, ada pintu ahli ilmu, ahli sedekah, dan lain-lain. Mau pilih yang mana nih? Terus dirunut lagi, waktu meninggal nanti, kita nggak tahu ya, maut itu kapan datangnya, bisa kapanpun gitu. Kita nggak pernah tahu. Cuma nanti sebelum meninggal, kira-kira apa yang mau kita tinggalkan di dunia ini? Kita mau dikenang sebagai orang yang seperti apa? Nah, bergerak dari situ baru kita susun rencana hidup kita. Kita mau berprofesi di bidang yang mana yang kira-kira kita senangi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus itu digali, kemudian kita susun menjadi rencana kita selama kuliah ini. Ini adalah contoh yang teman-teman lihat di layar. Ini adalah contoh life goals yang secuplik ya. Sebenarnya ini masih ada di bawah lagi, cuma ini aku bikin yang khusus buat kuliah aja. Aku crop buat yang kuliah aja untuk teman-teman lihat. Ini adalah contoh life goals yang aku bikin waktu zaman maba. Jadi waktu itu habis ospek kan ada tugas suruh bikin life goals tuh. Waktu itu juga bingung tuh sebenarnya aku mau ngapain ya. Tapi setelah ospek tahu ada apa aja di kampus. Nah mulai terarah tuh. Aku mulai lihat kayak, oh cutting yang ini keren ya. Oh ada organisasi ini ya, ada kayak gini ya. Jadi dengan mengenal lingkungan kampus itu, dengan aktif mencari tahu itu, aku jadi tahu mau ngapain sih selama aku kuliah ini. Kira-kira nanti kalau lulus tuh aku pengennya apa aja sih? Nah, kemudian aku runut nih, kayak misalnya ini di layar teman-teman bisa lihat nih, ini waktu aku baru banget masuk kayak 18 tahun, terus maba, masih adaptasi, terus masih cari strategi belajar, gitu kan. Terus aku coba membayangkan diriku 4 tahun lagi setelah lulus, aku mau ngapain? Kalau aku lulus tuh aku mau ngapain? Terus waktu itu iseng aja teman-teman, ini sebenarnya meskipun pengen, tapi aku nggak terlalu memikirkan aku bisa mencapainya atau enggak ya. Maksudnya kalau misalnya ada pikiran kayak gitu kan takutnya jadi membatasi ya, kayak, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi tulis aja menurut hati nurani gitu. Kayak misalnya, selama S1 dapat full scholarship, padahal waktu itu tuh jarang banget yang namanya ada beasiswa buat mahasiswa kedokteran, apalagi yang full gitu. Tapi aku ngarang aja, aku coba bismillah tulis di sini gitu, aku coba tulis selama S1 mendapat full scholarship dan lain-lain. Dan alhamdulillah yang tertulis di sini tuh Allah kabulkan gitu. Jadi yang mau aku sampaikan ke teman-teman adalah kita harus berani untuk merencanakan apa yang kita inginkan di hidup gitu. Karena percaya aja kekuatan tulisan ya, apalagi kalau misalnya teman-teman nulis gitu, kekuatan tulisan itu akan mempengaruhi juga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, dan itu juga akan menarik energi positif tuh. Jadi seolah-olah tuh alam itu akan bekerja sama dengan kita untuk membantu kita mencapai mimpi-mimpi itu. Jadi yang mau aku sampaikan adalah teman-teman harus coba bikin rencana selama perkuliahan. Karena gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Karena kita nggak tahu mau ngapain. Gitu. Dan jangan sampai ini berbuah jadi penyesalan. Tiba-tiba udah lulus terus, aku sama kuliah ngapain aja ya gitu. Karena tidak merencanakan. Jadi coba deh, mau itu sekarang teman-teman ada di semester berapapun ya, masih ada kesempatan untuk merencanakan. Karena ini pun hanya secuplik aja, setelah ini tuh aku bikin rencana-rencana per semester juga. Jadi nggak ada kata terlambat untuk teman-teman membuat rencana hidup gitu. Nah, apa aja sih yang bisa ditulis di sini? Bisa macam-macam. Kalau ini yang aku sebutkan di sini bisa target belajar, kemudian support system ya. Di kuliah tuh
mau punya inner circle yang seperti apa, mau masuk organisasi yang seperti apa, terus habis itu prestasi yang ingin diraih apa aja, dan kontribusi ke masyarakat itu apa aja. Gitu. Nah, ini yang tadi aku sampaikan ya. Jadi dirunut tuh dari akhir kita itu mau mencapai apa sih di dunia dan di akhirat. Kemudian dirunut gitu sampai sebelum wisuda mau lulus sebagai orang yang seperti apa. Sudah mau mencapai apa aja. Terus baru per semester kemudian lanjut ke usaha sehari-hari. Nah, kalau misalnya udah sampai sini nih usaha sehari-hari, yang paling susah kan ini ya sebenarnya. Kalau rencana oke, mungkin itu udah setengah dari usaha sebenarnya. Tapi terus usaha ini nih yang banyak faktor X-nya, entah itu mager, capek, terus mungkin tergoda hal-hal lain gitu. Nah, jadi usaha itu nggak berhenti sampai sini aja, teman-teman. Tapi kita masuk ke prinsip Kaizen, ya, continuous improvement. Ini sebenarnya adalah konsep di perusahaan ya, biasanya dipakai itu untuk memastikan timnya, karyawan, dan semua pegawai itu bisa terus memperbaiki kinerja menjadi lebih baik. Nah, ini bisa juga kita adaptasi untuk pengembangan pribadi kita. Tadi tentang plan, udah kita bahas panjang lebar ya. Bagaimana kita harus merencanakan kehidupan semasa kuliah dan setelah kuliah. Kemudian habis itu do dengan usaha sehari-hari. Gitu, dengan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kemudian setelah do ini ada fase lagi yaitu check. Di check ini kita butuh untuk kritis sama diri sendiri. Kita cek, kita evaluasi, kita introspeksi diri dari yang sudah kita lakukan, apa sih yang udah baik, apa sih yang udah sesuai dengan rencana awal kita, apa yang belum sesuai sama rencana kita, atau belum sesuai dengan target awal kita. Terus selanjutnya bisa ngapain nih untuk kedepannya, apa yang bisa diperbaiki supaya tetap bisa nyampai ke goal kita. Gitu. Baru kita lakukan itu, saran perubahan itu di act. Dan di cek ini nggak hanya bisa masukin saran dari diri sendiri ya, tapi teman-teman juga bisa minta bantuan orang-orang lain untuk memberikan input ke teman-teman. Baik itu teman-teman terdekat atau keluarga. Ini juga kebiasaan yang aku coba lakukan dari SMA, jadi biasanya entah itu setiap mau dekat ulang tahun atau setiap mau ganti tahun baru gitu, aku minta pendapat orang-orang terdekatku tentang apa yang sudah aku lalui selama setahun itu. Terus apa yang kira-kira masih bisa aku perbaiki untuk kedepannya. Ini adalah metode yang bagus banget untuk teman-teman terapkan supaya nggak stuck di situ aja, tapi kita terus berkembang sebagai seorang individu. Gitu. Nah, terus kemudian dari Inspirit juga minta aku untuk menjelaskan sedikit tentang MAPRES gitu ya, atau mahasiswa berprestasi. Nah, mahasiswa berprestasi ini sebenarnya adalah ajang yang dibikin sama Kemristek Dikti ya dulu untuk ibaratnya ini adalah pemilihan mahasiswa yang bisa unggul di bidang akademik dan non-akademik. Simpelnya kayak gitu. Jadi bisa unggul di akademik, tapi non-akademik kayak misalnya lomba, kemudian organisasi dan lain-lain itu juga tetap jalan gitu. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya caranya itu bisa teman-teman lihat di sini nih, di pilmapres.kemdikbud.go.id. Nah, ada beberapa syarat-syaratnya, kayak misalnya IPK-nya harus lebih dari 3,25, terus habis itu nanti juga akan dinilai dari portofolio, kemudian, sebentar ya. Oke. Kemudian habis itu nanti juga akan dinilai dari karya tulis ilmiahnya, kemudian pengalamannya di organisasi, di masyarakat, apa yang sudah dilakukan, dan lain-lain. Gitu. Ini bisa teman-teman pelajarin di filmapres.kemdikbud.go.id, dan dari sini kalau teman-teman di sini ada yang berminat untuk jadi mapres, bisa mulai direncanakan dari sekarang. Ini biasanya pemilihannya di semester 5. Ya, betul, semester 5. Jadi tahun ketiga kuliah. Ini seleksinya di sekitar tahun ketiga kuliah. Jadi teman-teman bisa nih mulai merencanakan dari sekarang. Mungkin kalau misalnya
mau ngejar IPK-nya lebih dari 3,25, terus mau ikut lomba-lomba apa aja nih yang kira-kira bisa mendukung untuk jadi Mapres gitu. Bisa dilihat di sini dan bisa lihat profil Mapres tahun ini tuh seperti apa supaya punya gambaran kira-kira aku perlu mempersiapkan apa gitu. Nah, cuman setelah lulus dan belajar dari berbagai macam teman-teman, ada satu pelajaran yang aku baru dapatkan dan ini yang aku nggak tahu selama kuliah. Jadi sebenarnya teman-teman pil Mapres ini hanya satu jalan menuju Roma. Roma itu kita ibaratkan sebagai kesuksesan ya. Ini tuh cuma satu jalan doang. Dan sebenarnya masih banyak jalan lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak aku pengen memaksimalkan potensi, tapi kayaknya aku nggak mau ikut Mapres-Mapresan deh. Ya it's okay, itu pilihan teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya jadi mahasiswa kan udah harus punya prinsip dan tujuan sendiri ya. Jadi kalau misalnya nggak mau jadi Mapres juga it's okay gitu. Masih banyak jalan lain. Nah, di jalan lain kalau misalnya mau jadi berprestasi juga, gimana caranya? Sebenarnya kuncinya adalah satu, selalu kasih kualitas terbaik di setiap jalan yang teman-teman pilih. Entah itu teman-teman mau jadi orang yang aktif di organisasi, di masyarakat, atau teman-teman punya usaha yang pengen dikembangin nih, kayak misalnya teman-teman dari Inspire ini kan mau bikin platform yang bisa bermanfaat buat teman-teman generasi muda Indonesia gitu ya, supaya muda melesat bermanfaat. Terserah, jadi semua itu adalah pilihan teman-teman. Prinsipnya tuh selalu sama, selalu kasih kualitas terbaik di setiap jalan yang teman-teman pilih. Kalau misalnya orang biasanya kasih 100%, ini kasih 120%. Selalu kasih lebih dari apa yang kita bisa. Selalu maksimalkan setiap amanah, setiap keputusan yang kita ambil. Entah itu mungkin misalnya teman-teman di organisasi sebagai leader ya, sebagai ketua, atau teman-teman sebagai anggota, ya itu tetap selalu kasih yang terbaik yang kita bisa. Kalau sebagai anggota berarti jadi anggota yang aktif, yang bisa inisiatif kalau misalnya temannya butuh bantuan dan lain-lain gitu. Jadi sekali lagi selalu kasih kualitas terbaik di setiap jalan yang kita pilih. Kasih standard of excellence-nya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ini juga pertanyaan yang sering muncul ketika jadi mahasiswa ya. Pengen cobain ini itu, pengen ikut ini itu, padahal cuma punya waktu 24 jam. Nggak cukup. Terus gimana cara bagi waktunya? Prinsip yang pertama mungkin teman-teman tahu kalau misalnya manajemen waktu itu yang 4 kuadran, yang kita lihat penting atau enggak, urgent atau enggak. Tapi sebenarnya sebelum itu, aku rasa teman-teman perlu tahu dulu tentang prioritas. Gimana menentukan itu prioritas bagi kita atau enggak. Jadi ini aku kasih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman pakai nih kalau misalnya ada peluang yang datang gitu ya. Terus atau ada teman yang nawarin sesuatu kegiatan, coba pertimbangkan beberapa pertanyaan ini. Apakah kegiatan ini bermanfaat buat teman-teman atau buat orang lain? Terus habis itu sejalan nggak sih sama tujuan jangka panjang tadi yang udah kita bikin? Kira-kira ini sesuai nggak sih sama goalku? Atau kalau misalnya sebenarnya nggak sejalan sih, tapi masih bisa dibelokin ke sana gitu. Maksudnya kalau kita ikut kegiatan ini masih bisa berhubungan dengan apa yang mau kita capai di masa depan gitu misalnya. Terus habis itu apa motivasinya? Apakah motivasinya ini baik atau buruk? Mau ini cuma jadi ajang memperlihatkan kehebatan diri, atau ada motivasi lain yang sebenarnya pengen bermanfaat untuk orang lain dan lain-lain gitu. Jadi lihat motivasinya tuh bagus atau enggak sih ini, atau cuma mau cari ajang pembuktian gitu. Nah kemudian habis itu selanjutnya murni dari hati atau ikut-ikut orang sebenarnya gitu. Ini juga banyak terjadi ya, karena kayak semua orang ikut kegiatan ini nih, jadi pengen ikut-ikutan juga. Ada rasa fear of missing out, takut ketinggalan sama teman-teman yang lain. Nah ini juga perlu dicek gitu. Habis itu yang terakhir adalah yang kita juga sering luput, bisa nggak sih kasih komitmen? Misalnya teman-teman tuh sebenarnya udah ikut 3 organisasi, yang itu tuh sebenarnya udah makan waktunya teman-teman banget. Tapi ini tiba-tiba ada satu lagi tawaran
Mungkin karena ketua organisasinya adalah sahabat teman-teman ya, terus habis itu tawarin nih, mau nggak ikutan gitu. Nah, teman-teman harus pertimbangkan, udah punya 3 organisasi nih, udah makan waktu banget, masih mau nambah lagi, kira-kira bisa nggak kasih komitmen ke organisasi yang baru? Punya nggak waktunya? Kuat nggak ngasih tenaga dan pikirannya? Gitu. Jadi, kenapa sih prioritas ini penting? Karena kita tuh kan manusia ya, bukan robot ya, kita perlu istirahat, kita punya waktu tuh nggak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk beribadah, dan lain-lain. Gitu. Jadi, kita penting untuk menentukan prioritas, kegiatan mana yang mau kita pilih, supaya kualitas kita tadi yang standard of excellence itu tetap bagus. Ini juga yang aku terapkan dan aku juga sempat salah juga waktu awal kuliah. Jadi waktu tahun 1 tuh kan karena kita nggak tahu mau ngapain di kuliah, terus kayak mana sih yang bagus untuk diikutin, mana sih yang enggak. Akhirnya kan nyoba beberapa gitu kan. Terus pada akhirnya di akhir tahun 1 tuh aku evaluasi, oh ini kok kayaknya aku waktu itu ikut 3 organisasi, terus habis itu akhirnya justru jadi nggak bisa maksimal di semuanya gitu, karena semuanya itu banyak kegiatan dan butuh komitmen yang tinggi dari anggotanya. Nah, akhirnya aku ambil keputusan di akhir tahun 1, aku akhirnya cuma fokus di 1 organisasi ini aja untuk tahun kedua. Supaya apa? Supaya aku bisa kasih kontribusi yang maksimal di sini gitu. Meskipun nggak banyak ikutan kegiatan lain di organisasi yang lain, tapi aku bisa fokus di sini dan kasih kualitas terbaik gitu. Itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. Jadi selalu perhatikan kualitas di atas kuantitas. Gitu. Kemudian, nah ini baru yang teknik-tekniknya nih. Teknik-teknik yang bisa teman-teman lakukan. Kalau tadi udah paham konsepnya prioritas, udah bisa menentukan mana yang bisa jadi prioritas, mana yang enggak. Nah, terus habis itu bisa mulai memetakan waktunya mau digunakan seperti apa. Yang pertama, yang paling hits ya, yang paling populer adalah bikin 4 kuadran prioritas berdasarkan kepentingannya dan urgent-nya gitu. Jadi butuh segera nggak nih? Penting nggak nih? Harus segera dilakuin nggak nih? Gitu. Jadi teman-teman bisa bagi jadi 4 ini. Kalau misalnya penting dan harus segera dilakukan, kita harus melakukan. Kalau misalnya penting tapi nggak usah buru-buru juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Mungkin bisa ditunda atau di reschedule ya. Jadi kita jadwalkan nih. Kita jadwalkan mau kapan dikerjainnya. Terus kalau misalnya nggak penting tapi harus segera gitu, mungkin bisa didelegasikan ke orang lain. Atau kalau misalnya nggak penting dan nggak urgent, nggak harus segera dikerjakan, ya udah dihilangin aja dari jadwal. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai teknik ini. Terus habis itu kita bikin time lock. Nah, time lock ini apa? Time lock ini adalah catatan kira-kira kita tuh kalau ngerjain satu tugas tuh butuh waktu berapa lama sih? Supaya nanti ketika kita bikin jadwal harian tuh waktunya bisa sesuai. Kayak misalnya kalau misalnya belajar buat materi atau ujian gitu butuh waktu mungkin 4 jam per hari gitu. Dicoba dulu beneran belajar buat ujian terus habis itu diwaktuin. Oh, ternyata aku butuh waktu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore gitu. Kan berarti 4 jam. Nah, baru dari time lock ini kita akan tahu nih kira-kira kita butuh waktu berapa lama untuk tiap-tiap kegiatan. Nah, akhirnya kita masukkan ke catatan jadwal harian gitu. Ada tool yang banyak tool yang bisa teman-teman pakai. Kalau aku pribadi yang paling sering aku pakai adalah Google Calendar karena ini kita bisa nandain nih warna-warnanya. Jadi bisa dikasih tanda misalnya berdasarkan bidang atau berdasarkan prioritasnya. Misalnya kalau merah tuh berarti urgent banget harus kasih attention yang lebih ke sini dan lain-lain gitu. Jadi ini teknik aja bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Gitu. Nah, terus habis itu ini nih tadi jawaban dari prioritas yang di awal ya. Ada beberapa kegiatan yang bisa membantu teman-teman untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Yang pertama adalah bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Jadi kalau misalnya teman-teman baca buku tentang self-help, tentang produktivitas gitu ya, banyak yang menganjurkan kita memang bangun lebih pagi. Karena ketika bangun lebih pagi itu, pikirannya jadi lebih fokus,
Terus waktunya juga lebih berkah karena kan tenang. Jadi kita bisa merencanakan hari itu dengan pikiran yang lebih jernih gitu ya, nggak kalang kabut buru-buru gitu. Kalau misalnya kesiangan kan udah bangun terus kayak, "Hah, ini harus ngapain?" gitu. Udah kayak kacau duluan gitu loh pikirannya. Tapi kalau dengan bangun lebih pagi, kita bisa punya waktu untuk menjaga mindfulness kita bisa merencanakan hari dengan lebih baik dan waktunya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang butuh fokus kita gitu. Jadi sekarang meskipun kuliah dari rumah gitu ya, mungkin untuk ngerjain tugas tuh aduh sampai begadang-begadang, mungkin bisa mulai dicoba nih, mungkin tidurnya lebih cepat terus ya udah bangun pagi aja untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kemudian yang kedua adalah belajar bilang enggak. Jangan jadi orang yang nggak enakan, nggak berani bilang enggak sama apapun tawaran yang menghampiri kita. Gitu. Jadi tadi kalau dirasa nggak bisa jadi prioritas, nggak bisa komitmen, ya udah bilang enggak. Gitu. Supaya nggak menambah kegiatan yang ternyata nggak perlu. Kemudian yang ketiga adalah hindari multitasking. Jadi ternyata kalau kita ngerjain banyak tugas di waktu yang bersamaan, otak kita tuh nggak mampu melakukan itu gitu. Justru fokusnya malah jadi bingung gitu otak kita. Jadi yang baik adalah coba fokus untuk mengerjakan satu hal di satu waktu gitu. Atau kalau misalnya mau multitasking, mungkin bisa dilakukan untuk kegiatan yang nggak butuh pemikiran yang kritis. Misalnya teman-teman tuh mau produktif gitu, akhirnya dengerin podcast tentang aku nggak tahu, mungkin rangkuman buku atau kayak gimana tips untuk belajar online yang efektif gitu ya misalnya. Terus habis itu teman-teman nyambi dengan cuci piring. Nah, cuci piring itu kan lebih butuh kemampuan motorik. Jadi pakai tangan aja kan. Tapi kita sebenarnya masih bisa nih masuk gitu. Jadi kalau terpaksa banget multitasking, bisa dipadukan antara tugas yang membutuhkan fokus otak sama kegiatan motorik gitu. Karena pusat otak yang melakukan dua hal itu berbeda. Tapi kalau misalnya dua tugas, dua-duanya sama-sama butuh fokus pikiran, sama-sama butuh kita untuk mikir kreatif gitu, nah itu sangat tidak direkomendasikan. Tuh. Kemudian yang ketiga keempat adalah Pomodoro Technique. Ini teman-teman bisa lihat di internet, banyak penjelasan dan contohnya, banyak tools-nya juga. Ini bisa kita pakai untuk menjaga fokus. Kemudian yang kelima adalah kita ternyata perlu loh teman-teman menjadwalkan waktu istirahat dan have fun. Jadi tadi yang menjawab B, ternyata kita perlu nih untuk menjadwalkan kegiatan bersenang-senang dalam sehari itu. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang stres, supaya kita nggak kalau bahasa Jawa tuh apa ya? Budrek gitu pikirannya. Jadi kita di dalam seharian itu nggak hanya bekerja, tapi diselang-seling antara bekerja dan istirahat supaya kita tetap bisa berfungsi secara maksimal dan juga sehat secara fisik dan mental gitu. Kemudian yang keenam adalah coba bikin deadline pribadi, apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada deadline-nya. Saya teman-teman pengen belajar public speaking gitu, itu kan nggak ada deadline-nya ya sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman bisa bikin jadwal, kapan mau ikut course online tentang public speaking, kapan mau coba latihan sendiri dan lain-lain gitu. Jadi cobalah bikin deadline pribadi. Ya, aku rasa untuk materi malam ini cukup segitu. Semoga kita bisa lebih banyak diskusi dan tanya jawab di Q&A session ya yang mau aku sampaikan di sini. Dan ini juga jadi perhatian kita bersama karena sekarang tuh sering timbul yang namanya insecurity gitu ya. Kalau lihat pencapaian orang, kalau melihat orang-orang di media sosial kok bisa ya kayak gitu ya. Teman-teman, sebenarnya seperti yang teman-teman lihat di sini ya, kesuksesan orang lain yang kita lihat itu sebenarnya hanya secuprit ini aja, cuma sekecil ini aja dari usaha yang sebenarnya dilakukan gitu. Jadi sebenarnya di balik itu ada banyak perjuangan, ada banyak kesedihan, kegagalan, penolakan yang mendahului kesuksesan itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa
mungkin selama perjalanan tadi ya kita udah merencanakan, terus kita juga udah coba disiplin waktu, kita udah coba selalu kasih yang terbaik, tapi kok masih aja misalnya belum sampai ke target kita, atau kok diuji ya, kok nggak berhasil ya. Selalu yakin bahwa ujian itu tuh datang untuk meningkatkan kualitas kita. Ujian itu tuh datang karena kita tuh sebenarnya mampu untuk melewatinya gitu. Jadi selalu percaya bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan yang menyertai. Maka kita perlu fokus dengan kemudahan itu, kita hadapi ujian itu, sehingga insya Allah kita bisa jadi pribadi yang lebih baik selanjutnya. Gitu. Oke, baik. Begitu sekian materi dari aku. Semoga ada manfaatnya. Silakan teman-teman yang mau ngepo-ngepoin konten-konten tentang perkuliahan atau produktivitas bisa follow aku juga di Instagram atau di YouTube. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Nis. Udah sharing-sharing sama teman-teman. Materinya sangat menarik sih buat aku. Dan aku juga jadi ikut belajar malahan di sini. Oke, mungkin ini sekarang kita langsung ke sesi Q&A ya. Jadi kemarin tuh kita udah ini nih ngumpulin pertanyaan dari grup WhatsApp untuk yang Insight 2 ini, dan ternyata terkumpul banyak sekali pertanyaan. Jadi untuk yang sesi pertama ini aku akan bacakan beberapa pertanyaan dulu yang sudah dikumpulkan. Nanti baru yang di sesi kedua akan aku persilakan teman-teman untuk bisa raise hand gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama datang dari Nadia Cahyawati dari Cilacap. Kak, soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang nantinya bisa menunjang dan dibutuhkan di dunia kerja? Terima kasih, Kak. Coba Nisa, silakan. Oke, thank you. Tadi siapa Miftah yang nanyain? Nadia Cahyawati. Oh ya Nadia, thank you ya Nadia. Pertanyaannya bagus banget nih, visioner ya. Jadi langsung menargetkan apa sih yang dibutuhin kalau di dunia kerja. Nah, kebetulan tuh kan Kak Nisa nih sebenarnya belum kerja ya, karena masih kuliah juga sebenarnya, kuliah lanjutan gitu. Tapi banyak teman-teman seumuran Kak Nisa yang udah kerja gitu. Nah, kemudian keluarga suami Nisa juga udah kerja, jadi kurang lebih tahu tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk kerja gitu. Sebenarnya banyak banget skill yang diperlukan, apalagi sekarang ini kan makin kompetitif ya. Semua orang tuh sekarang udah punya akses ilmu yang banyak. Nah, yang penting coba teman-teman, sebentar, ini aku coba tulis di ini ya. Nah, coba teman-teman pelajari tentang 21st century skills. Di situ ada banyak. Ada tentang teamwork, emotional intelligence, tentang social influence. Gimana teman-teman itu bisa berhadapan, bisa berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Bagaimana teman-teman bisa nge-lead, memimpin, mempengaruhi orang lain untuk mengejar visi yang sama. Terus habis itu creative thinking, gimana berpikir kreatif yang out of the box, yang orang lain belum pernah memikirkan, tapi sebenarnya itu gebrakan yang bagus, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak, Miftah. Nah, itu bisa teman-teman coba cari di Google tentang 21st century skills. Karena ini juga tiap tahunnya berkembang ya. Kayak misalnya buat 2021 itu dibilangin tentang desain. Ya, kalau misalnya kita punya penemuan itu desain itu penting banget. Terus habis itu emotional intelligence itu sih, gimana kita tuh berempati sama orang. Jadi kalau misalnya kita punya goals dan kita ada di suatu tim gitu ya, misalnya teman-teman bekerja di organisasi atau di mana, gimana caranya nggak hanya kita tuh menargetkan dengan goal, tapi juga gimana caranya kita memastikan tim itu bekerja dengan happy, dengan termotivasi, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, dan itu juga sekarang udah banyak online course-nya, jadi bisa dipelajari sebelum lulus nanti, begitu. Oke, thank you Nis. Iya. Satu lagi deh untuk yang dari pertanyaan sebelumnya. Ada Mainanda Eka Putri dari Magelang. Pertanyaannya, jika kita belum mengetahui potensi yang ada pada diri kita, apa hal yang sebaiknya kita lakukan, Kak? Terima kasih.
Oke, thank you Mainanda. Kayaknya ini pernah ngobrol-ngobrol sama aku di DM deh orangnya. Itu Mainanda, ya? hai. Hai Iya. Mainanda, bisa open mic? Kakak. Hai. Hai. Tentang potensi ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tentang potensi terus ngerasa kayak emang potensiku apa ya gitu kan, itu juga kebingungan ya. Aku juga waktu maba juga merasakan seperti itu. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah coba kita lihat kilas balik nih dari kita kecil sampai masuk kuliah. Apa sih hal yang bisa bikin kita senang kalau mengerjakan itu? Apa sih bidang yang bikin kita jadi kepo terus, jadi pengen belajar terus, pengen memperdalam terus tentang itu gitu. Coba kulik dari situ pertama untuk tahu interest kita di mana. Terus kalau misalnya lain cerita misalnya ngerasa kayaknya aku biasa-biasa aja deh sama semua hal tuh, kayaknya ya udah nggak ada minat yang spesifik gitu ya. Mungkin bisa dengan cara yang kedua, yaitu trial and error. Kita nggak tahu kita suka yang mana. Jadi tadi nih kayak waktu maba itu nyobain beberapa hal yang kayaknya aku butuh ini, atau aku pengen coba deh ini bidang sini aku suka nggak ya, atau kayak aku seneng nggak ya di sini. Jadi nyobain beberapa hal dulu. Ini tentunya butuh komitmen waktu, tenaga, pikiran. Butuh komitmen untuk berani gagal juga, karena belum tentu kita nyobain sesuatu terus kita suka gitu. Kayak aku pernah juga waktu kuliah iseng-iseng nyobain part time, kerja sampingan tapi di perusahaan kosmetik. Yang kirain aku suka, tapi ternyata nggak suka sama sekali gitu. Jadi itu kita memang perlu trial and error untuk menentukan, oh ternyata aku tuh suka di bidang ini, ternyata aku kayaknya kurang cocok di bidang ini gitu. Dengan pengalaman-pengalaman itu, apalagi kalau misalnya kuliah tuh banyak banget opportunities-nya, sebelum kita kerja tuh banyak banget. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu awal kuliah ya, terutama untuk benar-benar explore, benar-benar trial and error, supaya setelah itu kita bisa menetapkan nih di tahun-tahun berikutnya, oke, aku akan stop untuk mengerjakan hal ini yang kayaknya aku kurang bisa atau aku kurang suka, dan aku bisa fokus untuk memperdalam apa hal yang aku suka gitu. Ini yang pertama, coba lihat kilas balik dari kecil sampai sekarang. Kemudian yang kedua, coba trial and error gitu. Oke, thank you Nisa. Sekarang kita ini ya, pertanyaan yang on the spot. Teman-teman boleh langsung raise hand, nanti aku tunjuk biar langsung open mic. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Yuk, raise hand. Mungkin sembari menunggu raise hand, pertanyaan yang lain dulu ya, Nis ya. Boleh. Ini. Ada Sapira Fauzanisa dari Padang. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, menurut pengalaman kakak sendiri, apakah benar orang sukses memiliki waktu tidur yang lebih sedikit dibanding dengan orang-orang pada umumnya? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya tricky juga ya. Oke, aku menanggapinya begini. Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan dulu sukses yang dimaksud tuh seperti apa. Karena kriteria sukses tiap orang kan beda. Ada yang merasa suksesnya itu kalau dia senang sama kerjaannya dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Atau ada yang merasa sukses itu kalau misalnya udah kaya raya. Atau sukses itu kalau udah dikenal dan segala macam. Jadi definisikan dulu suksesnya itu seperti apa. Terus apakah benar orang sukses itu tidurnya sedikit? Ini aku sih nggak punya datanya ya, cuma kalau pendapat pribadi, aku pernah menjalani 2 fase hidup di mana aku tidurnya kacau banget. Waktu SMA itu aku kayak benar-benar orang yang sangat orientasi nilai. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa satu mapel tuh aku bisa sampai kayak nggak tidur gitu supaya aku bisa belajar dan paham materinya. Itu waktu SMA. Terus waktu kuliah aku jadi orang yang lebih santai. Aku memprioritaskan tidur yang cukup daripada kayak begadang untuk ngejar materi. Nah dari situ aku simpulkan waktu SMA oke, emang materinya kejar, tapi apa efek sampingnya? Jadi gampang sakit, jadi gampang ngedown,
Dan kalau udah sakit tuh bener ya teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak produktif juga. Itu pola kerja, pola belajar yang menurut aku nggak sehat, karena nggak bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, tapi terus kemudian di kuliah aku coba itu tadi main prioritas. Jadi sebenarnya kegiatanku tuh nggak banyak-banyak banget. Cuma aku bikin misalnya bulan ini mau fokus di mana, bulan depan mau fokus di mana kayak gitu. Sehingga pengalamannya banyak, bisa ikut macem-macem, tapi tidurnya juga nggak terganggu. Jadi aku bisa kayak tidur 7 sampai 8 jam gitu alhamdulillah kalau selama kuliah. Kecuali benar-benar butuh banget begadang gitu. Tapi kalau nggak gitu ya udah tidurnya cepet, bangunnya awal gitu. Jadi kurasa ya itu tadi tergantung definisi suksesnya, dan kalau sejauh pengalamanku sih semua punya konsekuensinya masing-masing. Nggak mesti berhubungan gitu. Oke, thank you Nisa. Sekarang udah ada yang raise hand nih. Coba untuk Ubaidillah, silakan. Halo Kak, Hai. nama saya Ubaidillah. Saya mahasiswa baru. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Kak tips cari kerja part-time dan bagaimana cara mengelola waktu antara organisasi dan sekolah? Itu saja, terima kasih. Oke, makasih Ubaidillah pertanyaannya. Kalau gimana cara tahu kesempatan untuk part-time dan lain-lain, itu sih sebenarnya gampang aja. Tinggal pertama aktif cari tahu, terus habis itu kedua perbanyak channel. Perbanyak channel ini maksudnya apa? Cari teman-teman yang sefrekuensi, yang suka nyari kerja sampingan juga misalnya. Terus follow akun-akun di IG misalnya. Kalau misalnya Ubaidillah paling suka lewat IG atau lewat Line, itu banyak akun-akun yang ngasih info tentang part-time. Itu bisa di turn on notifications-nya. Kayak waktu itu juga aku nyoba kerja sampingan yang aku kira aku cocok ini juga dengan cara itu. Jadi turn on notif. Jadi ketika ada recruitment bisa langsung mempersiapkan. Nah, itu untuk part-time. Kemudian tadi gimana caranya menyeimbangkan antara sekolah dan organisasi. Nah, mainnya bisa di time blocking, Ubaidillah. Jadi kalau misalnya lagi waktunya kuliah, kamu bikin nih dalam sehari itu mana waktu yang mau kamu kasih untuk organisasi, mana yang mau buat belajar dan mau buat kelas gitu. Itu. Jadi tetap bisa seimbang, dan tadi selalu yang pertama banget adalah pertimbangkan prioritas, Ubaidillah. Organisasinya worth it nggak? Kalau misalnya worth it, oke, fokus di situ aja. Cukup satu tapi kamu kasih yang terbaik, itu udah bagus banget gitu. Satu tapi Ubaidillah misalnya bisa jadi leader, bisa jadi ketuanya, dan bisa jadi ketua yang bisa ini ya, menumbuhkan semangat dari timnya, itu udah bagus banget gitu. Jadi tadi selalu pertimbangan prioritas dan kualitas gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Nisa. Thank you juga Ubaidillah udah tanya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Nis, karena udah jam 20.34 ternyata nggak kerasa. Oh iya. Terakhir deh, silakan Alia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo Kak Faje, perkenalkan nama saya Alia. Mohon izin bertanya. Jadi gini Kak, pertanyaan saya, tentu saja Kak Faje tahu ya, namanya me time itu kan perlu banget ya buat kita, karena itu adalah sebagai bentuk reward buat diri kita sendiri atas pekerjaan yang udah kita lakukan seharian itu, atas upaya, atas segala usaha yang udah kita lakukan seharian itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang punya pemikiran bahwa kita tuh masih merasa kurang dalam sehari yang ada 24 jam itu, rasanya ada yang merasa kurang gitu loh, rasanya pengen aja nambah di 1 jam aja kayak gitu. Nah, jadi dia berpikiran bahwa me time itu membuang-buang waktu kayak gitu loh, nggak penting. Nah, itu bagaimana tanggapan kakak atas pemikiran seperti itu, dan kalau misalnya memang itu kurang baik, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Jadi ini antara me time tuh penting nggak penting gitu ya. Mungkin pemikirannya masih seperti itu, gimana cara mengatasinya gitu. Nah,
ini juga lagi-lagi kembali ke definisi me time-nya tiap orang ya. Mungkin ada yang me time-nya itu adalah dengan cara santai-santai, nonton Netflix gitu, terus main HP seharian misalnya. Ada juga orang yang sebenarnya me time-nya itu nggak dengan cara seperti itu, tapi mungkin dengan cara yang lebih produktif, misalnya dengerin podcast yang membangun motivasi, terus mungkin cari ilmu baru gitu. Jadi tergantung dengan definisi me time-nya. Bukan definisi me time-nya, tapi adalah gimana caranya melakukan me time itu. Cuma perlu by experience ya, berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya dirasa nggak apa-apa, maksudnya mungkin dalam sehari itu tuh jadwalnya emang kelihatan padat banget. Bentar, aku mau memastikan dulu, ini Alia ada temen yang kayak gitu atau gimana? Terkadang saya yang berpikiran sedikit seperti Oh itu. gitu. Nah iya, kamu biasanya kalau me time-nya ngapain emang? Kalau yang menurut kamu itu me time itu kayak gimana? Kadang bukan me time sih Kak, kayak misalnya kadang berpikiran tidur aja itu kayak membuang-buang waktu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak butuh itu, rasanya nggak pengen tidur karena itu merasa kayak membuang-buang waktu. Kalau seandainya nggak tidur itu kita bisa melakukan banyak hal gitu loh, kayak gitu. Tapi itu sebenarnya penting buat tubuh kita sendiri. Tapi kamu happy nggak melakukan itu? Kamu happy nggak dengan mengurangi tidur kayak gitu? Kamu happy nggak? Kalau misalnya udah berhasil produktif, senang Kak, meskipun capek, tapi senang. Tapi ya itu, akhirnya terkadang sedikit berefek pada kegiatan selanjutnya, kadang jadinya ngantuk, kayak gitu. Paham. Iya, sebenarnya Alia itu juga bagus, karena kamu benar-benar memaksimalkan waktu yang kamu punya. Cuma, saran mungkin, ini lebih fokus ke alarm tubuh. Karena tadi sekali lagi kan kita bukan robot ya, kita kan manusia. Jadi coba perhatiin kalau misalnya udah kayak suka ngantuk malah nggak fokus untuk kegiatan selanjutnya, atau kayak rasanya kok gampang sakit gitu. Nah, mungkin Alia udah saatnya mulai memprioritaskan diri sendiri. Karena kalau misalnya diri sendirinya nggak fit, kita juga nggak bisa melakukan hal yang produktif kan, gitu. Jadi fokus ke situ aja sih. Kalau misalnya definisi me time kan tiap orang beda. Kalau kamu merasa yang lain kayaknya kurang bermanfaat gitu kegiatannya, udah nggak apa-apa. Lakukan aja sesuai dengan yang bikin Alia seneng dan juga baik untuk diri Alia sendiri. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Nisa atas jawaban-jawabannya. Thank you. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah tanya, tapi mohon maaf banget, aku close dulu pertanyaannya karena jam sudah menunjukkan 20.39. Sudah overtime ya ternyata teman-teman. Terima kasih lagi buat Nisa karena sudah menyempatkan waktunya mau sharing-sharing sama teman-teman di sini, berbagi inspirasi di Insight 2. Semoga apa yang Nisa bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Amin. Terus Terima kasih juga Miftah. Sip. Mungkin ini kali ya, sebelum acaranya selesai kita foto bareng dulu kali ya. Oke, Boleh ya. Oke, teman-teman mungkin bisa open cam. Yuk, open cam semua yuk. Kita foto bareng. Mungkin dari Inspired bisa kasih aba-aba. Oke, teman-teman Inspired bisa open cam ya. Yuk, open cam. Ini ada 7. Wow, 7 slide. Oke. Oke, bentar ya. Oke, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Satu, 2, 3. Oke, slide ketiga. Satu, 2, 3.
Oke, selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Inspirance. Acara Yeay. dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Via. Banyak ya fotonya ya. 170 peserta loh ternyata. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi sebelumnya jangan leave dulu karena kita akan ada beberapa informasi. Untuk teman-teman jangan lupa untuk daftar insight selanjutnya, yaitu insight 3. Nanti akan ada di tanggal 29 November dengan pembicaranya Bang Faldo Maldini. Nanti kita akan bahas seputar bagaimana sih mahasiswa bisa kritis di tengah krisis. Nah, terus selain itu juga nanti ada insight 4, 5, 6, sampai 7. Jangan lupa teman-teman bisa langsung daftar. Di linknya ada di bio Instagram Inspired @inspired.id. Oke, terus oh iya, aku mau share screen untuk link. Ini dia teman-teman, bisa silahkan isi feedback-nya di bit.ly. Sebentar. Apakah sudah muncul gambarnya? Sudah muncul belum? Belum. Oh, belum ya? Belum, Kak. Belum. Nah, ini sudah? Sudah ya? Oh, belum juga. Udah, Kak. Udah. Oh, udah. Oke, udah. Ya, teman-teman bisa langsung isi ya di bit.ly/evalinsight2. Nah, nanti ini adalah salah satu syarat supaya teman-teman bisa dapat e-certificate gitu. Karena nanti dari Inspired akan memberikan e-certificate bagi teman-teman yang namanya sudah tercantum di form ini gitu. Kalaupun misalkan teman-teman udah ikut webinar tapi nggak ngisi ini, kita nggak akan kirim gitu. Terus terima kasih juga. Nggak boleh disebarkan, Kak. Kenapa? Ini linknya nggak boleh disebar ke grup. Oh iya, jadi nanti ini hanya dari kami aja. Jadi nanti nggak akan di-share ke grup. Oke, terus sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga untuk para stakeholder yang udah membantu berjalannya acara Insight, karena Insight 2 ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya support dari Alia, Widya Robotik, Widya Imersif, Widya Skiloka, dan juga media partner, ada event mahasiswa, seminar Hunter, seminar LAN, relawan Hits, event kampus, share event, seputar kampus, magang.com, seminarinfo.id, dan juga ada dari community partner, Good News from Indonesia, AP Youth, kampusupdate.com, beasiswa 10.000, Rumah Millennials, raicita.id, MITI Indonesia, IOIN, Publik, Indonesian Youth Foundation, Kita Center, Kitong Bisa, Kolaborasi Kebaikan, PDM, Speak Up Now, Mimpi, dan juga Indo Relawan. Oke. Oh iya, aku lupa ada satu lagi titipan. Bagi InFriends yang masih bingung merencanakan hidup, ada buku menarik nih dari Raicita, yaitu Journal of My Life. Di sini InFriends bisa akan diajak untuk menggali diri, beserta potensi dan menggali tujuan hidup. Jadi InFriends bisa membuat life plan dengan template dari Raicita. Nah, gimana caranya? InFriends bisa dapatin di Tokopedia. Linknya ada di Instagramnya, langsung cek aja di @raicita.id. Gitu. Terima kasih ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih Anissa sudah sharing-sharing di sini. Sampai berjumpa kembali. Berapa, Kak? Oh ya, untuk batas waktunya kita tunggu hingga besok ya, pukul 12.00, 12 siang. Oke, jangan lupa diisi. Dadah, terima kasih banyak. Terima kasih Nisa dan teman-teman. Semoga Iya, terima bermanfaat kasih. ya. Maaf kalau ada Amin. kurang-kurang. Terima kasih Nisa, Semangat dadah. semuanya. Dah. Bye. Makasih ya, Kak. Makasih.